Oke, jadi ada kabar heboh dari harga batu bara dunia yang minggu lalu turun menjadi 170 US dollar. Dan imbasnya adalah harga saham emiten batu bara semuanya kompak anjlok. Dan ternyata dalam minggu ini ketika video ini dibuat tanggal 12 Mei 2023, lagi-lagi harga batu bara dunia turun, yaitu turun 4% dari minggu lalu 170. Minggu ini harga batu bara menjadi hanya 163 US dollar. Dan imbasnya adalah harga saham emiten batu bara yang minggu lalu turun, minggu ini turun lebih dalam. Dan juga ada isu penurunan harga batu bara itu diakibatkan dari hasil RUPS Adro yang memberikan dividen terlalu kecil. Jadi benarkah semua ini yang membuat penurunan harga saham batu bara semakin anjlok? Nah, jadi bagaimana prospek saham batu bara di 2023 apabila harga saham batu bara semakin anjlok? Apakah kita harus buy and hold atau kita harus cut loss? Yuk kita bahas di video ini. Jadi saya sudah bahas penurunan harga saham batu bara yaitu PTBA, Adro, ITMG, dan Indi secara teknikal di video saya yang sebelumnya. Untuk lebih detailnya Anda bisa cek langsung ya. Nah, di video ini saya ingin membahas penurunan harga saham batu bara secara fundamental. Sekarang kita mulai dari grafik harga batu bara dunia. Yuk kita cek. Oke, berikut ini adalah grafik harga batu bara dunia yaitu Newcastle. Terlihat di sini harga batu bara per 12 Mei saat ini itu hanya 163 US dollar. Yang mana terlihat penurunannya sangat drastis. Karena pada awal Januari 2023 harga batu bara itu masih di angka 400. Dan kalau saya cek dari harga tertinggi sampai dengan harga sekarang itu penurunannya sudah hampir 65%. Jadi terhitung mulai bulan September 2022 sampai dengan sekarang Mei 2023, hanya dalam waktu kurang lebih 8 bulan itu penurunannya sudah hampir 65%. Dan ini adalah harga terendah sejak 1,5 tahun yang lalu, yaitu di bulan Januari tahun 2022. Oke, jadi menurut saya ada 3 hal yang membuat harga batu bara dunia itu turun. Yang pertama adalah The Fed yang kembali menaikkan suku bunganya baru-baru ini sebesar 25 basis point. Ya, memang tujuannya The Fed adalah untuk memperlambat laju inflasi. Tetapi di sisi lain, dengan menaikkan suku bunga ini akan juga memperlambat laju perekonomian dunia. Dan juga akan membuat penurunan permintaan akan komoditas, terutama komoditas energi batubara. Yang kedua, terjadi oversupply di Cina dan India. Saat ini diperkirakan Cina dan India akan memproduksi batubara secara melonjak di tahun 2023 ini. Bahkan India sudah mengumumkan akan memproduksi sebanyak 1 miliar ton batubara dalam negerinya. Dan oversupply ini yang membuat harga batubara dunia semakin turun. Yang ketiga adalah indeks PMI dari 2 negara besar yaitu Amerika dan juga Cina mengalami penurunan. Jadi indeks PMI atau Purchasing Manufacturing Index dari 2 negara besar ini secara data di bawah 50. Artinya apa? Artinya di sini terjadi perlambatan dari aktivitas industri manufaktur dari Amerika dan Cina. Dan penyebabnya adalah tingginya suku bunga dan juga resesi Amerika yang semakin nyata. Nah, jadi itu adalah 3 hal penting yang menurut saya mengapa harga batu bara dunia itu semakin lama semakin turun. Saya ulangi lagi, yang pertama karena The Fed kembali menaikkan suku bunga, yang kedua terjadi oversupply produksi batu bara dari Cina dan India, dan yang ketiga adalah terjadinya perlambatan aktivitas industri manufaktur di 2 negara besar, yaitu Amerika dan Cina. Nah, hal ini yang membuat harga batu bara dunia semakin lama semakin turun.
Kemudian ada isu mengenai penurunan harga saham batubara di Indonesia, itu salah satunya diakibatkan dari hasil RUPS Adro pada hari Kamis kemarin tanggal 11 Mei itu membuat semua harga saham batubara kompak menjadi anjlok. Nah, kita bisa lihat di sini chart hari Kamis tanggal 11 Mei mulai dari chart PTBA hari Kamisnya anjlok. Kemudian Adro pastinya juga anjlok. Dan ITMG juga sama, yaitu turun. Nah, apakah ini menjadi salah satu alasan juga kenapa harga saham batubara di Indonesia semakin turun? Apakah isu ini benar? Untuk menjawab itu, sekarang kita lihat laporan IPS dari Adro. Berikut ini adalah laporan IPS dari Adro. Dan di sini terlihat bahwa kinerja Adro di tahun 2022 itu sangat luar biasa. Ditunjukkan dari IPS tahun 2022 yang sangat besar. IPS tahun 2022 yaitu 1213. Kemudian IPS tahun 2021 hanya 416 dan IPS 2020 sangat kecil yaitu hanya 65. Jadi kesimpulannya tahun 2022 adalah IPS terbesar dari Adro. Kemudian untuk dividen payout ratio tahun 2020 itu sebesar 100%. Kemudian untuk tahun 2021 dividen payout ratio-nya sebesar 72%. Nah, hasil dari RUPS Adro pada tanggal 11 Mei 2023 itu disepakati bahwa dividen final untuk tahun 2022 yaitu sebesar 229 per lembar sahamnya. Artinya apabila ditambahkan dengan dividen interim sebesar 251, maka akan diperoleh total dividen Adro tahun 2022 yaitu sebesar 480. Nah, dari sini bisa diperoleh dividen payout ratio untuk tahun 2022 yaitu hanya sebesar 40%. Dan menurut saya kemungkinan ini yang membuat para investor kecewa karena dividen payout ratio Adro tahun-tahun sebelumnya itu sangat tinggi, di atas 70%. Bahkan pernah di atas 100% di tahun 2020 ketika pandemi menyerang. Sedangkan kinerja di tahun 2022 itu sangatlah bagus, tetapi dividen payout ratio-nya hanya 40%. Jadi banyak investor yang kecewa karena menganggap dividen yang diterima Adro tahun 2022 itu sangatlah kecil. Oke, jadi isu mengenai Adro yang membagikan dividen terlalu kecil itu mungkin bisa saja membuat harga saham batubara turun. Tetapi kalau kita bicara secara global bahwa penaik atau turunnya saham batubara itu tergantung dari harga batubara dunia. Apabila harga batubara dunia naik seperti tahun 2022 yang lalu, maka akan diikuti dengan naiknya juga saham batubara. Tetapi sebaliknya, apabila harga batubara dunia turun seperti saat ini, maka mau nggak mau harga saham batubara juga ikut turun. Dan juga ada kabar kurang yang menggembirakan dari sektor batubara, yaitu diprediksi bahwa harga batubara global itu akan turun menjadi 80-90 US dollar untuk tahun 2023 ini. Nah, jadi jika harga batubara saat ini itu 163, maka akan terjadi penurunan sekitar 40 atau 50% untuk menjadi 80-90 US dollar. Dan apabila ini terjadi, menurut saya yakin bahwa harga saham batubara juga pasti akan berimbas turun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih dengan kita yang sekarang ini hold saham batubara dan mengalami floating loss? Menurut saya ada dua saran yang bisa Anda pakai. Yang pertama adalah sebaiknya maksimal kepemilikan saham batubara di portofolio Anda adalah 20%, tidak lebih. Kenapa? Karena fluktuasi sektor batubara itu sangatlah tinggi. Jadi apabila Anda punya dana 100 juta,
Maksimal yang boleh dibelikan saham batubara hanya 20 juta. Kemudian yang kedua adalah buat para trader, saran saya adalah sebaiknya Anda saat ini harus cut loss. Dan hal ini berlaku kepada saya. Sebagai informasi, saya juga mengalami cut loss sebesar minus 11% di dua saham, yaitu saham PTBA dan juga saham Adro. Kenapa saya lakukan cut loss? Karena kita tidak ada yang tahu sampai kapan dan sampai sejauh mana harga saham batubara akan semakin turun. Nah, sebaiknya saya cut loss sementara dan saya shifting money ke sektor-sektor yang saat ini sedang bullish. Jadi menurut saya untuk sektor batubara kita menggunakan strategi yang namanya hit and run. Jadi ada kalanya kita run. Saat ini sebaiknya ketika batubara turun kita run to the market. Tetapi ketika nanti apabila harga batubara sudah mulai naik lagi, kita bisa hit to the market again. Oke, demikian video kali ini. Kembali saya sebutkan bahwa ini adalah hasil versi saya, analisa versi saya, dan tidak ada paksaan untuk jual atau beli saham apapun. Jadikanlah ini sebagai bahan edukasi dan referensi untuk Anda. Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil tindakan untuk keputusan investasi saham Anda. So, kalau Anda suka dengan video kali ini, jangan ragu untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya dan